Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Hari ini hari terakhir kalian ada di sini di semester ini. Besok pulang ya. Balik lagi nggak? Ya balik lagi lah. Menjalani libur. Libur sesuatu yang memang kita butuhkan. Dan syariat juga memberikan contoh perlunya libur sekalipun dari kebaikan. Inilah salah satu di antara hikmah kenapa ada saat-saat dilarang melakukan ibadah. Sholat. Ada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Pas ba'da subuh, pas matahari terbit atau terbenam, pas matahari di tengah-tengah. Demikian juga saum. Ada hari-hari yang diharamkan untuk melakukan saum. Salah satu hikmahnya adalah memberi saat rehat untuk jiwa. Agar apa? Agar setelah rehat tersebut semangat, kekuatan, kemampuan itu pulih kembali sehingga lebih bagus lagi. Coba umpamanya kita nge-gym. Angkat yang 10 kilo. Berapa kita mampu? 10 kali. Setelah itu kita tunda. Apa yang kita tunda, yang kita lakukan, kita istirahat dulu. Untuk memulihkan otot yang pegal, tenaga yang sudah agak terkuras dengan tadi. Setelah istirahat dulu beberapa lama, mungkin semenit, angkat lagi. Begitu dan begitu terus. Pulih lagi kita, ya. Nah, di dalam beramal ada kejenuhan, ya. Nabi SAW menyatakan, inna likulli amalin syirratan thumma fatratan. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa futurnya. Futur itu melemah. Itu Nabi SAW yang menyatakan, berdasarkan wahyu, ada masa lemahnya ya, ada masa malasnya ada. Termasuk Nabi SAW, ya. Beliau manusia biasa. Beliau menyatakan, innama ana basyarum mithlukum. Aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Termasuk ada rasa malas ketika ibadah, iya. Sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, la tadda'u qiyamal lail fa inna Rasul SAW la yadda'uha fa idza takasala aw marida shalla qa'idan. Jangan kalian tinggalkan salat malam. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Fa idza takasala. Apabila beliau malas. Beliau sebagai manusia biasa ada malas.
au maridho, atau sakit. Shalla qaidan, beliau tetap sholat tahajud walaupun sambil duduk. Jadi setiap orang sehebat apapun termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada futurnya, melemahnya, iya ada setiap orang, ya. Nah, yang harus kita jaga ketika melemah jangan sampai ambruk. Jangan sampai sama sekali tidak bangkit lagi, tidak semangat lagi. Nah, karena itulah maka untuk menghindari adanya kelemahan, kebosanan, atau kemalasan, kejenuhan, maka dibutuhkan adanya saat-saat untuk memulihkan diri. Termasuk adanya hari libur dari belajar. Cuma liburnya jangan sampai membuat kita kebablasan. Karena itulah maka tetaplah istiqamah walaupun kalian jauh dari ma'had, dari pondok untuk sementara waktu. Tetaplah di sana semangat. Tetaplah di sana menjadi santri yang katakanlah ibarat praktek, bukan kerja, tapi belajar nyata di tengah-tengah masyarakat. Praktek mengaplikasikan ilmu yang didapat di sini, tapi diamalkannya di luar lingkungan pondok, yaitu di rumah, dan mungkin kalian keluar rumah, yaitu pasti bergaul kembali dengan teman-teman yang lama, bergaul lagi dengan tetangga, dan seterusnya, ya. Nah, itu sesuatu yang memang harus sebagai latihan persiapan seusai kita belajar, nanti kita terjun ke masyarakat, berjumpa dengan beragam tipikal manusia. Untuk menguji kita istiqomah atau tidak. Kita ini sabar nggak melihat gangguan atau menerima gangguan dari orang lain. Kata Nabi SAW, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'mini alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Sesungguhnya seorang mukmin yang bergaul dengan manusia lalu sabar dalam menghadapi gangguan mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak gaul, di rumah terus, nggak mau kenal orang, introvert. Itu tidak pernah bergaul dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan mereka. Gaul mah banyak sakit hatinya, akhirnya terus di kamar. Itu mentalnya tidak teruji. Selesai belajar kan kalian terjun ke masyarakat, ngajar, dakwah, ngajak orang, akan berjumpa dengan beragam macam orang. Dari segi sifat, tingkah laku, kelakuan, omongan, macam-macam tuh. Maka belajar ketika libur, gaul dengan mereka. Dengan tetap menjaga diri, ya, agar kita istiqamah. Apa yang harus kita lakukan ketika libur tidak futur agar tetap istiqamah? Pertama, yakini, ingat selalu keutamaan dari istiqamah yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Apa saja keutamaan dari istiqamah? Pertama, Al-Quran menjelaskan orang itu akan selalu disertai malaikat di momen-momen yang krusial, di momen-momen yang genting.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di atas ucapannya, di atas iman, di atas ilmu, di atas Quran Sunnah. Maka para malaikat akan turun kepada orang yang istiqamah ini. Untuk apa malaikat turun? Untuk membisikkan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Tapi berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami pelindung-pelindung kalian baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Para malaikat atas perintah Allah memberikan perlindungan. Sebagaimana ayat yang barusan dijelaskan. Jadi malaikat akan selalu menyertainya. Kapan? Di saat-saat yang kita butuhkan. Terutama beberapa momen yang sangat genting yang butuh kebersamaan malaikat. Pertama ketika sakaratul maut. Malaikat itu akan datang membisikkan, jangan takut, jangan sedih. Jangan takut terhadap masa depanmu, jangan sedih terhadap apa yang akan kalian tinggalkan di dunia. Terus yang kedua di alam kubur, yang ketiganya di akhirat nanti. Itu diterangkan oleh para ulama. Dan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Ini yang pertama. Kedua, tidak akan resah, gelisah, risau, galau, takut, dan khawatir. Baik dalam kehidupan di dunia ataupun kehidupan akhirat. Nggak akan stres, nggak akan depresi, nggak akan bingung, nggak akan bimbang. Allah yang mengatur seluruh perasaan orang, kondisi jiwa orang. Orang yang istiqamah akan Allah jaga. Sebagaimana ayat Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian istiqamah di atas ucapannya, istiqamah di atas keimanan, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzan. Mereka tidak akan merasakan baik rasa takut ataupun rasa sedih, risau ataupun galau, apalagi ham atau gham, rasa yang tidak nyaman di dalam hati dalam menghadapi apapun. Karena apa? Karena perasaannya, kondisi jiwanya diatur oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan memberikan kenyamanan kepada orang itu di setiap saat apapun yang mereka hadapi, kondisi apapun. Lihat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang orang mukmin yang istiqamah. Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Falaysa dhalika illa li mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Semua urusannya baik, nggak ada yang buruk. Apapun kondisi yang dihadapinya. Baik kondisi yang dihadapinya kenikmatan atau penderitaan. Anugerah ataukah musibah. Semua berakhir baik. Kalau orang mukmin itu diberikan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, nikmat, anugerah, dia bersyukur. Dan syukur itu baik baginya.
Tapi kalau yang dihadapinya itu penderitaan, musibah, hal-hal yang tidak mengenakan, dia bersabar. Dan sabar itu baik akibatnya bagi dirinya. Jadi ketika menerima musibah tidak stres, ketika menerima anugerah tidak bangga, tidak arogan, tidak sombong, tidak besar kepala. Semua dihadapi secara benar. Kalau yang dihadapinya yang menyenangkan, syukur. Kalau yang dihadapinya yang tidak mengenakan, dia sabar. Itulah sikap seorang mukmin yang istiqamah. Oleh Allah Azza wa Jalla dibantu untuk itu. Inilah keutamaan yang kedua dari istiqamah. Ketiga, ini. Orang yang istiqamah di atas kebenaran, di atas iman dan amal soleh, akan Allah limpahkan rizki yang melimpah yang banyak. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata saya. Di dalam Al-Quranul Karim, salah satu ayat yang menjelaskan ini, umpamanya istiqamah di atas iman itu wujud ketakwaan, ya enggak? Allah menyatakan di dalam beberapa ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan tuh pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Spesial bagi yang istiqamah, Allah menyatakan walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Rajin, pasti semua kalian yang ada di sini sudah hafal. Walau istaqamu ala tariqati, seandainya mereka itu istiqamah di atas jalan yang benar, lasqainahum ma'an ghadaqa, akan kami limpahkan air yang banyak. Kata Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, maksudnya akan kami limpahkan rizki, dan rizki terbaik yang paling penting untuk orang-orang yang hidup di daerah padang pasir zaman baheula, ya air. Ini bukan mimbabil hasr, bukan dalam menjelaskan hanya air saja yang diberikan, tapi mimbabil tamtsil, dalam rangka memberi contoh salah satu rizki yang Allah berikan yang mereka butuhkan adalah air. Apabila istiqamah, selain air diberikan limpahan yang lainnya. Oleh karena itulah sebenarnya setiap ketaatan membuka pintu-pintu rizki. Apapun bentuk ketaatan itu. Apalagi taatnya kontinu istiqomah dalam semua hal. Satu saja ketaatan dalam kebaikan, umpamanya istighfar. Rasul SAW menyatakan, man aktsara bil istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli ghamin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, dia istiqamah dalam satu kebaikan, istighfar banyak, Allah akan jadikan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang dia alami. Allah akan berikan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan di setiap kesedihan yang melanda dia, dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tak disangka-sangka. Ini baru istiqamah dalam satu hari, itu apa? Istighfar saja. Memperbanyak istighfar. Apalagi kalau dia istiqamah dalam semua amal kebaikan.
Allah berikan kemudahan dari setiap masalah. Allah berikan jalan keluar dari setiap problematika kehidupan. Allah akan lapangkan dadanya. Allah akan banyakkan rizkinya dan seterusnya. Ini salah satu di antara apa? Faidah dari istiqamah. Karena itulah maka dengan membayangkan banyaknya faidah dan keutamaan dari istiqamah, maka kita akan terdorong, termotivasi untuk istiqamah. Itu yang pertama. Cara agar istiqamah, bayangkan keuntungan-keuntungan dari istiqamah. Dan banyak lagi yang lain. Tapi tadi disebutkan istiqamah, orang yang istiqamah selalu didampingi oleh para malaikat atas perintah Allah. Kedua, dia tidak akan merasakan resah, gelisah, risau, galau, takut, ataupun sedih. Ketiganya apa tadi? Akan diberikan rizki yang melimpah, yang tak disangka-sangka. Yang keempatnya apa tadi? Akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Yang kelimanya akan dimudahkan semua urusannya. Istiqamah salah satu wujud ketakwaan. Allah menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya itu menjadi mudah tadi. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lain dari istiqamah. Makanya datang seorang lelaki yang menyatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Wahai Rasulullah, katakan, ajarkan kepadaku satu perkataan, satu kalimat di dalam Islam. Aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelah ini selain kepada engkau. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kamu di atas hal itu. Hanya itu untuk menyelamatkan dia. Kenapa? Ternyata dari istiqomah lahir banyak kebaikan yang tadi diterangkan. Itu yang pertama. Kedua, nah ini yang ada kaitannya dengan kalian. Kalian ini kan di sini menghafal Quran, membacanya, mempelajari isinya. Ya, itu adalah sumber utama, penyebab utama seseorang bisa beristiqamah, bersahabat dengan Quran. Makanya nanti kalian di rumah tetaplah jaga hafalan, tetaplah murojaah, tetaplah baca. Coba kalian bikin agenda, 3 jenis agenda tentang Al-Quran selama liburan di rumah. Pertama, agenda untuk memurojaah hafalan. Tetapkan waktunya kapan. Kedua, agenda untuk membaca Al-Quran dari awal sampai akhir secara musalsal, secara berkesinambungan. Dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas, nanti balik lagi. Begitu terus. Yang ketiga, agendakan untuk mengkaji isinya. Ikuti kajian-kajian, pengajian-pengajian yang diadakan di kota kalian dari ustadz yang lurus pemahamannya. Kalau di Bandung ya kita punya banyak jadwal. Di Jakarta juga ada banyak ustadz di sana. Ya. Jadi tetap pelajari Al-Quran. Siapa yang mempelajari Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, Allah akan buat dia istiqamah. Sebagaimana firman Allah di dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quran surah An-Nahl 102, Allah menyatakan, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq
linuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus di sini? Malaikat Jibril. Mir rabbika, dari Allah, dari Rabbmu. Bil haqqi, dengan sebenarnya. Untuk apa? Linuthabbital ladzina amanu. Agar orang-orang beriman istiqamah. Mantap imannya. Wa huda wa busyra lil muslimin, juga sebagai hidayah, sebagai busyra, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Kedua, di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 32 menanggapi kritikan orang-orang kafir. Orang kafir itu mengkritik berdasarkan akalnya yang terbatas, akalnya yang dangkal, pola pikir yang tidak tertata. Mikirnya itu pendek, tidak jauh ke depan, tidak mempertimbangkan banyak aspek. Mereka berkata, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Berkatalah orang-orang kafir, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan blok sekaligus 30 juz? Ini makan dicicilnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Quran berangsur-angsur. Untuk apa? Untuk menguatkan hatimu. Ketika umpamanya Nabi selesai menghadapi tantangan orang kafir, celaan, bulian, hinaan, sebagai manusia biasa beliau pasti merasa sedih, merasa sakit hati, tersinggung, turun ayat. Maka ketika sedih seperti itu terkuatkan lagi, istiqamah lagi. Begitu. Ketika ada kasus begini, aduh nggak ada jalan keluar, turun ayat. Ini sebagai solusi. Mantap, kan gitu ya. Jadi Al-Quran turun berangsur-angsur sesuai dengan situasi, kondisi yang dibutuhkan. Coba umpamanya kita dari Jakarta ke Bandung pakai mobil. Di jalan kan banyak rambunya. Ada rambu umpamanya letter S, jangan stop di sini bahaya, bisa tabrakan, bisa ditabrak orang. Jangan parkir, bisa bikin macet orang. Jangan memutar, jangan ini, kurangi kecepatan ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu rambu disimpan di tempat yang memang orang membutuhkan rambu itu. Coba sekarang kalau semua rambu udah dikumpulkan di terminal saja sudah. Brek di sana. Tidak di tempat-tempat yang dibutuhkan. Atau percuma ya. Polisi mengumpulkan, brek disimpan. Atau orang-orang mikir ini liar orang kan gitu ya. Disimpan di sana sekaligus. Ya enggak lah. Tapi rambu-rambu itu disimpan di tempat-tempat yang memang dibutuhkan untuk keselamatan, kemaslahatan para pengendara. Kalau umpamanya nggak ada letter S di sana terus berhenti, ternyata itu belokan, orang mau belok di sana nggak kelihatan, ada mobil jeger gitu ya. Parkir di sana sempit, kemudian bikin macet dan seterusnya dan seterusnya. Kurangi kecepatan, ini mau belok, malah ngebut, pas belok curalit gitu kan. Ini jalanan menurun, hati-hati, kurangi kecepatan, malah ngebut, akhirnya blong remnya, kan begitu. Itu rambu disimpan di tempat yang pas. Al-Quran seperti itu. Turunnya berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Nah sekarang Quran sudah turun semuanya. Nah itu semua bisa menjadi petunjuk dalam situasi apapun yang kita hadapi. Menemukan kasus ini ada ayatnya begini. Baca lagi, tentram lagi.
Ada masalah begini, ada ayatnya begini, baca dengan penjelasannya. Oh, jadi solusi, jadi jalan keluar, jadi jawaban. Seperti itu. Maka tak salah kalau Al-Quran disebut dengan beragam sebutan yang menunjukkan fungsi Quran bagi manusia. Al-Quran disebut nur karena dia menerangi orang yang kegelapan. Al-Quran disebut dengan sebutan syifa karena dia bisa mengobati kondisi jiwa. Al-Quran disebut dzikr karena memberi peringatan. Al-Quran disebut busyra karena memberi kabar gembira. Al-Quran juga disebut dengan sebutan roh karena dia menghidupkan jiwa. Dan seterusnya, dan apapun kondisi dan situasi buruk yang dihadapi manusia, Quran menjadi solusi. Karena itulah maka orang yang akrab dengan Al-Quran, baik sering baca, sering menghafal, sering memurojaah, sering juga mengkaji isinya, itu akan menjadi makanan yang sangat bermanfaat bagi jiwa kita. Salah satunya membuat jiwa kita ini akan istiqamah, ya. Jadi coba kalian di rumah nanti bikin agenda agar Quran ini tetap menjadi sahabat dekat kita. Baik dibaca, dimurojaah, nambah hafalan, apalagi mempelajari dan jangan lupa mengamalkannya. Bila nanti di rumah ada adik, ada tetangga, teman-teman mau belajar, cing ajari saya tajwid gitu gimana? Ayo bikin halaqah. Ajarkan tajwid yang sudah kalian pelajari, kuasai di sini secara seksama. Coba lihat. Banyak orang imam masjid jadi imam maghrib isya subuh, coba bacanya tajwid makhraj sareksek. Apa sareksek teh? Nggak enak didengarnya gitu, salah. Itu rata-rata mereka belajar baca Al-Quran tapi kurang teliti dalam tajwid makhraj. Tidak seperti di kita kan. Walaupun ada TKA, TPA, belajar Iqra, tapi tidak setiap guru itu teliti loh. Asal mengucapkan saja, walaupun salah, asal mirip dibenarkan gitu kan. Akibatnya apa? Susah memperbaikinya. Nah, kalian harus teliti. Dari huruf hijaiyah dulu harus dibedakan antara ha dengan kha gitu. Harus dibedakan antara sa dengan to, dengan yang semisal itu, dengan makhraj yang berdekatan tapi tidak sama. Teliti. Nanti mereka akan senang, ya. Buka halaqah kalau memungkinkan, walaupun untuk program 1-2 minggu selama libur. Makasih manfaat ke orang, ya. Jadi itulah yang kedua, agar istiqamah tetap akrab dengan Al-Quran. Ketiga, agar tetap istiqamah jangan lupa kalian banyak-banyak berdoa. Karena hati ini lemah, sedangkan fitnah menyambar-nyambar, memberikan pengaruh buruk yang besar kepada orang, maka kita butuh pertolongan Allah. Berdoalah agar Allah mengistiqomahkan kita. Berdoalah agar hati kita ini tidak digelincirkan oleh Allah. Baca tuh sering-sering doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca tuh banyak-banyak, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu la. Baca, pokoknya minta Allah, ya muqallib, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi
ala ta'atik. Baca doa-doa minta istiqamah. Minta agar hatinya itu dikuatkan. Minta agar hatinya dimantapkan. Minta agar tidak disesatkan. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, berikan kepada kami, rizkikan kepada kami sikap istiqamah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Minta, karena Allah maha pengatur hati setiap orang. Minta agar Allah mengatur hati kita tetap di atas istiqamah. Ini yang keempat ya. Kelima. Jaga pergaulan. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang bisa mendukung kita untuk tetap istiqamah. Bergaulah dengan teman-teman yang soleh. Solihah jangan dengan yang solihah bergaul. Yang soleh aja ya. Hindari pergaulan kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada kefuturan. Kalau tak bergaul dengan kawan-kawan yang kurang bagus, melalaikan ibadah, harus kita yang mempengaruhinya, bukan kita yang dipengaruhi. Sebentar lagi sholat zuhur, ayo kita ini dulu, kita wudhu dulu, kita ke masjid, kemudian setelah beres sholat kita kembali main bola, umpama boleh, nggak masalah. Ngobrol-ngobrol, tapi kita yang memberi pengaruh, yang mendakwahi, bukan kita yang diajak nggak benar. Yuk mumpung jauh dari pesantren kita akhirnya lalai oleh teman-teman yang nggak benar. Pilih-pilih kawan bergaul. Nabi SAW menyatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya, maka perhatikan dengan siapa dia berkawan. Kalau berkawan dengan yang buruk, kita terbawa buruk. Berkawan dengan yang baik, kita akan terbawa baik. Ya, termasuk di antara kawan bergaul yang buruk bukan orang, tapi benda. Memberi pengaruh buruk. Apa benda itu? HP, TV, apalagi kalau masih ada PS yang kayak begitu, game yang kayak begitu, hindarkan. Nanti hasil kerja keras kalian selama di sini menghafal dirusak oleh semuanya itu. Boleh HP sekedar untuk komunikasi, umpamanya keluar ngaji bawa HP untuk komunikasi dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, untuk antar jemput, untuk bisa ada berita-berita penting. Sekedar komunikasi untuk itu, ya itu perlu, nggak apa-apa. Tapi main HP terus. Apalagi itu kalian mau tidur. Nggak bisa lepas dari HP. Mau tidur dimatikan lampu, itu rusak mata tuh. Terus akhirnya tidurnya telat. Jam 11 masih melek. Jam 12 masih melek. Sudah lelah tapi ngantuknya enggak. Apa akibatnya? Akibatnya susah tidur. Akhirnya tidur dalam keadaan HP di dada atau HP di pinggir. Itu bahayanya apa? Radiasi. Merusak otak, bisa menimbulkan kanker waliyadzubillah dalam jangka lama. Kedua, karena malam banget tidurnya kebablasan azan subuh. Tidak terdengar. Telinganya dikencingi oleh syaitan, laknatullahi alaih. Karena ketika mau tidur karena asik HP, lupa berdoa, lupa baca-baca zikir yang dibutuhkan. Akhirnya plek, syaitan masuk. Akhirnya dikencingi itu telinganya. Apa akibatnya? Azan gak kedengaran. Pas bangun jam 8, subuh jam 8 santri itu. Hindarkan HP, hindarkan TV, hindarkan game-game PS yang seperti itu, tinggalkan. Boleh pegang HP, sekadar untuk keperluan komunikasi. Mungkin kalian nanti berkomunikasi dengan sesama kawan, gimana liburannya di sana, ngapain aja dan seterusnya. Boleh sekedar gitu, telepon-teleponan, boleh kangen-kangenan.
Selama di sini kalian jenuh gitu, ingin segera pulang, tapi setelah pulang kalian kangen lagi kepada suasana di sini, ingin cepat kembali lagi ke pondok. Bakal begitu tuh. Oleh karena itu, selama di sana hindarkan semua yang merusak. Hindarkan HP, hindarkan TV, hindarkan PS, hindarkan kawan-kawan bergaul yang buruk. Bukan berarti memusuhi kawan-kawan bergaul yang buruk. Biasa kenal tapi ketemu biasa sapa assalamualaikum, tanya kabar gimana, sudah. Yang tidak boleh adalah bareng-bareng terus main-main bareng terus dengan dia. Nah, ini yang buruk. Kalau toh mau bareng-bareng, kita yang harus mendakwahi, kita yang harus mempengaruhi. Nah, ketika sejak kecil seusia kalian sudah terbiasa mampu memberikan pengaruh baik kepada orang, namanya influencer. Influencer itu apa artinya? Orang yang memberi pengaruh ke orang lain. Tapi pengaruhnya harus baik. Jangan yang buruk. Maka sejak kecil terbiasa menjadi influencer dalam kebaikan, mendakwahi, menasihati. Mungkin teman-teman nanya gimana pengalaman di pesantren. Seru gitu. Coba nanti kalian akan ketemu saudara-saudara, adik, kakak, kerabat gitu, akan nanya gimana. Itu kalian akan banyak menceritakan pengalaman-pengalaman yang bila didengar lucu, tapi ketika dialaminya menakutkan. Anak saya kan semuanya mondok, berbarengan gitu. Dengan level yang berbeda. Itu kalau libur dulu waktu kecil seusia kalian ngumpul, masing-masing menceritakan pengalamannya yang aneh-aneh, yang yang ketika dialaminya mau bikin tegang, takut, tapi ketika diceritakannya lucu, jadi ketawa semuanya. Itu seru banget loh. Sampai ketawanya itu berurai air mata, bukan sedih tapi saking apanya, senangnya, lucunya. Itu masing-masing yang sekarang jadi guru-guru kalian, Ustaz Haidar, Yusuf, Akhyar gitu, itu kan sama mondoknya, bareng-bareng. Kakaknya yang perempuan juga ada, adik-adiknya juga semua mondok, dan ketika ketemu masing-masing cerita pengalaman lucu-lucu. Nakalnya ada, horornya ada, ya, macam-macam. Tapi ketika diceritakan jadi pengalaman lucu, jadi memori yang indah. Duh, ketika saya mondok dulu begini, ketika mengalaminya, itu menegangkan. Tapi ketika diceritakan jadi lucu, dan seterusnya ya. Inilah beberapa kiat agar kita istiqomah di atas ilmu dan amal walaupun kita jauh dari pondok pesantren, ya. Camkan ini nanti di sana, amalkan, perhatikan, dan ketika pulang lagi berjumpa dengan kawan-kawan, kalian akan merasakan rasa kangen terhadap lingkungan yang ada di sini, ya. Untuk pagi ini cukup sampai di sini, dan kita buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan atau apa saja yang ingin kalian ungkapkan sebelum kepulangan kalian, silakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana ingin bertanya tentang siapa? Salat. Namanya? Arfan dari Cibiru. Arfan dari Cibiuk? Cibiru. Apa pertanyaannya? Tentang kesalahan dalam salat. Salat apa? Jika imam sudah posisi Allahu Akbar begini, terus kita mengikutinya juga, tapi imam belum selesai mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita habis itu nanti kita ragu karena takut mendahului imam. Sama kita wajib mengikutinya apa sampai selesai mengikutinya, atau mulai lagi posisi sebelumnya? Takbiratul ihram atau takbir
intiqal. Takbiratul ihram. Taib, barakallahu fiik. Imam dijadikan untuk diapa? Diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru. Apabila imam sudah bertakbir, maka kalian mulailah bertakbir. Jadi ketika imam Allahu Akbar, nah sudah selesai baru kita. Jangan sampai imam baru Allah gitu ya, kita sudah langsung mengikuti. Berarti takbirnya belum selesai. Padahal Nabi SAW menyatakan idza kabbara fakabbir. Kalau imam sudah selesai takbir maka fi'il madhi. Bertakbirlah kalian. Itu dalam semua takbir. Termasuk takbir intikal, perpindahan dari berdiri ke ruku, ya, dari berdiri ke sujud. Ya, biarkan imam selesai setelah imam baru kita bertakbir. Sekarang bagaimana kalau imam baru Allah, kita sudah bertakbir. Dikhawatirkan takbir kita mendahului karena imam baru Allah, kita Allahu Akbar. Sudah begini. Sudah sedekah, padahal imam baru Allah. Kadang-kadang kan ada imam yang Allahnya lama. Apalagi di masjid-masjid umum, Allah sambil kerung-kerung. Mungkin mengumpulkan konsentrasi fokus atau sambil menetapkan niat. Sebab kata mereka, niat itu qasdus syai'in, ya, fi qalbi muqtaranan bi fi'li, menyengaja sesuatu dalam hati dan berbarengan dengan awal perbuatan. Awal perbuatan sholat takbir kan ya. Ini kalau niat diucapkan harus mengucapkan takbir juga, nggak bisa berbarengan tuh. Makanya di dalam hati. Pas Allah tanda terbang dalam hati, ada orang yang lama Allah, kita sudah Allahu Akbar, ini masih Allah di sini. Nggak sah si makmum. Mendahului imam bisa menyebabkan batalnya sholat si makmum. Jadi tidak boleh ya, biarkan dulu si imam sampai tamat mengatakan barulah kita takbir. Ada lagi imam ketika bangkit dari sujud ke berdiri panjang. Allahu Akbar, ada kan? Panjang. Dan ada makmum yang belum sudah mendahului. Ternyata si imam itu ada duduk istirahat dulu. Allah baru duduk istirahat. Masih Allah. Si makmum langsung tidak duduk istirahat, langsung berdiri. Imam masih duduk, dia sudah berdiri. Si makmum mendahului. Ini nggak boleh. Bisa-bisa batal kemakmuman dia karena mendahului imam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenzi dari Lembang. Ustaz izin bertanya tentang sholat. Bagaimana apabila kita sedang sholat fardu berjamaah ataupun sendiri, kemudian di sekitar kita ada seseorang yang jatuh pingsan, kejang-kejang atau terkena serangan jantung atau yang lain yang bisa mengancam nyawa. Apakah mengutamakan menyelesaikan sholatnya atau menolong orang tersebut? Sudah? Batalkan sholatnya kalau nggak ada orang lain di sana. Umpamanya kita lagi sholat di masjid, ada anak kecil nyolok-nyolok colokan listrik dengan besi umpah. Kita lihat, kalau dibiarkan kesetrum tuh anak. Bisa mati? Bisa matilah. Belum pasti mati sih, tapi mungkin saja mati. Maka batalkan sholat, langsung berburu. Kalau umpamanya kita harus melangkah.
Tapi kalau umpamanya tidak harus membatalkan sholat, melangkah 1-2 langkah, anaknya kemudian dijauhkan dari dan kita terus melanjutkan sholat, lakukan. Tapi kalau harus umpamanya membatalkan, umpamanya di sana, di pinggir kita gini. Wah, kalau umpamanya kita bergesernya lama, dia keburu kesetrum. Akhirnya kita batalkan, kita lari, kemudian kita pangku anak kita. Batalkan. Karena apa? Karena menyelamatkan nyawa orang itu hukumnya wajib. Sedangkan sholat bisa ditunda dengan uzur seperti itu, ya. Jadi kalau ada orang yang memang sangat-sangat membutuhkan atau ada kasus kejadian yang memang sangat perlu segera ditangani, boleh kita batalkan sholat kita. Walaupun sampai habis waktunya. Umpamanya kita lagi sholat, ternyata ada anak brok jatuh. Naik ke kursi atau ke meja atau ke mimbar, brok jatuh, berdarah. Batalkan sholat kita, bawa cepat ke rumah sakit. Ini nyawa. Pas sampai di rumah sakit, ada agak jauh, terus ditangani, kita habis waktu sholat. Nggak apa-apa. Diqadha di luar waktu sholat. Karena ada uzur. Selamatkan dulu nyawa orang. Nanti setelah beres baru kita melanjutkan sholat kita. Diulang dari awal kalau sudah batal ya. Walaupun waktu sholat habis. Umpama maghrib ke isya. Karena sedikitnya sejam. Umpama ada anak celaka nggak ada orang lain. Langsung kita bawa ke rumah sakit, ke dokter. Minimal pertolongan pertama dulu ya. Mengakibatkan habis waktu sampai isya. Nggak apa-apa sholat maghrib di waktu isya diqadha. Karena ada uzur. Apalagi kalau kasusnya tidak harus menghabiskan waktu sholat. Boleh dibatalkan sholat kalau mengancam nyawa. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Amar dari Cihanjuang. Amar. Ustaz izin bertanya. Apa sikap kita ketika ada teman-teman lama mengajak reuni, sedangkan di sana ada kemungkinan ikhtilat? Qur'an barakallahu fiik. Iya. Boleh nggak reuni hukum asal? Boleh. Selama di dalam acara reuni tersebut tidak ada penyimpangan, tidak ada dosa, tidak ada maksiat, tidak ada dansa-dansi, nyanyi-nyanyi, musik dan seterusnya. Ya, dibolehkan. Apalagi itu jadi ajang dakwah. Mereka tahu kita umpamanya santri. Pas reuni ini ada santri, yuk kita dengar tausiahnya. Lalu kita diminta tausiah, berikan tausiah di sana. Hukum asal dibolehkan. Adapun kalau di sana acaranya ada maksiat, ya nggak boleh kita ikut. Ada salaman bareng, pelukan bareng, ada nyanyi-nyanyi dan seterusnya, ya jangan ikut ya. Jadi intinya reuni dibolehkan selama di sananya tidak ada hal yang haram secara syar'i. Ketika ada yang haram, jangankan reuni, undangan walimah nikah yang wajib tidak boleh untuk kita hadiri kalau di sana ada kemaksiatan, ya. Padahal itu wajib. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini dulu. Nah, kalian siap-siap istirahat atau olahraga silakan dan seterusnya. Semoga kalian selama pulang di rumah masing-masing bisa menjaga akhlak, menjaga ibadah, menjaga citra baik pondok pesantren dan menjaga citra baik santri ya secara umum. Jaga nama baik semua itu dan kalian insya Allah akan menjadi orang yang berbeda dibanding umumnya orang dalam arti yang jauh lebih baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.